Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsanu Amala Zulkarnain dengan NIM 43014220001 dari Rombel Pendidikan Kimia 6A. Izin untuk menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Kimia Pangan. Untuk kasus yang kedua yaitu mengenai Pakasam ikan khas Kalimantan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana fermentasi mengawetkan pakasam dan menyebabkan rasa asam? Pakasam sendiri merupakan produk fermentasi tradisional berbahan dasar ikan, garam, dan sumber karbohidrat seperti nasi atau beras. Fermentasi berlangsung secara alami, terutama oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus spp yang tumbuh dengan memanfaatkan karbohidrat sebagai substratnya. Secara ilmiah, proses ini mengawetkan pakasam karena bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH lingkungan untuk menciptakan kondisi asam yang tidak disukai oleh mikroba pembusuk dan patogen. Kemudian rasa asam muncul akibat akumulasi asam organik. Untuk perubahan zat gizinya sendiri pada karbohidrat, yaitu dari nasi atau beras, dikonversi menjadi asam organik oleh bakteri asam laktat. Kemudian untuk protein, dapat terurai secara parsial menjadi peptida dan asam amino untuk memperkaya cita rasa yang umami. Kemudian pH menurun drastis dari netral menuju ke asam untuk memperpanjang umur simpan secara alami. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu resiko jika pembuatan pakasam tidak higienis. Tanpa standar kebersihan, fermentasi bisa menjadi sarang kontaminasi mikroba patogen dan pembusuk. Potensi senyawa toksik yang bisa terbentuk yaitu ada histamin dari deaminasi asam aminohistidin oleh bakteri pembusuk. Kemudian ada amonia, putresin, dan kadaverin, yaitu senyawa berbau busuk yang juga bisa bersifat toksik. Kemudian terdapat juga mikotoksin jika terjadi kontaminasi dengan jamur seperti Aspergillus. Kemudian dampaknya dari adanya senyawa toksik tersebut yaitu dapat menurunkan kualitas sensorik seperti bau tidak sedap, kemudian terdapat lendir, dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan dan bahan keracunan makanan. Kesimpulannya adalah proses fermentasi alami sekalipun tetap memerlukan prinsip Good Hygiene Practices atau GHP untuk menjaga keamanan pangan. Kemudian selanjutnya yaitu garam dapur versus garam krosok, mana yang lebih baik? Yaitu pernyataan dari narasumber, yaitu garam dapur atau natrium klorida yang murni bila digunakan secara berlebihan dapat menghasilkan rasa yang pahit dan terlalu asin. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme baik seperti bakteri asam laktat karena osmolaritas tinggi. Sementara itu, garam krosok atau garam yang kasar itu mengandung mineral alami seperti magnesium, kalsium, dan kalium yang berperan sebagai kofaktor enzim sebagai bakteri fermentasi. Kemudian lebih ramah terhadap mikroba baik karena proses fermentasi berjalan lebih optimal dan alami. Tidak terlalu menimbulkan rasa pahit karena komposisinya tidak seperti garam dapur murni. Kesimpulannya adalah garam krosok lebih sesuai dalam konteks fermentasi tradisional berbasis etnosains asal penggunaannya terstandar dan bersih. Pertanyaan selanjutnya yaitu strategi optimalisasi fermentasi pakasam menggunakan sumber karbohidrat. Berdasarkan grafik yang sudah terdapat di soal, yaitu nasi dan beras memberikan hasil tertinggi karena kandungan karbohidrat yang mudah dicerna oleh bakteri asam laktat yaitu glukosa dan maltosa. Kemudian terdapat nasi aking dan karak yang sedikit lebih rendah, kemungkinan karena karbohidratnya mengalami perubahan struktur akibat pengeringan atau penyangraian. Kemudian bakteri asam laktat ini sangat penting karena menjaga keasaman, rasa khas, serta menghambat mikroba yang pembusuk. Kemudian solusi dan strategi ilmiahnya yaitu gunakan nasi segar atau beras matang sebagai media fermentasi utama karena kaya akan karbohidrat sederhana untuk mempercepat pertumbuhan bakteri asam laktat dan lebih konsisten dalam meningkatkan total bakteri asam laktat untuk produk hasil yang lebih stabil, aman, dan
enak. Kemudian strategi pemanfaatan dan edukasi yang pertama yaitu bisa dilakukan pelatihan UMKM lokal agar dapat mempelajari teknik penyimpanan dan pengeringan yang baik. Kemudian bisa juga penggunaan starter kultur bakteri asam laktat lokal. Kemudian dapat dilakukan juga edukasi berbasis etnoscience dan monitoring dan dokumentasi. Baik, fermentasi bukan sekedar teknik kuno, ia adalah ilmu, budaya, dan warisan rasa yang bisa bertahan selama kita merawatnya. Mari jaga pak asam kita bukan hanya dari generasi ke generasi, tetapi dari ilmu ke inovasi. Bersama kita bisa menciptakan pangan lokal yang enak, aman, dan tetap membumi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.